Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nima Sutami Hidayati, salah satu mahasiswa yang tergabung dalam KKN PPM UGM, Unit Kasihan A, Bantul, Yogyakarta. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas topik mengenai donor darah. Donor darah? Mungkin di sini ada yang belum mengetahui apa sih donor darah itu. Nah, donor darah merupakan salah satu kegiatan PMI yang paling dikenal masyarakat. Menyumbangkan sebagian darah untuk kemudian disalurkan kepada yang membutuhkan menjadi suatu sumbangan berarti dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Wah, ternyata mulia juga yang mendonorkan darah. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pasti juga ingin berpartisipasi. Tapi, bagaimana ya caranya? Adakah syarat dan ketentuannya? Ternyata tidak membutuhkan persyaratan sulit untuk menjadi calon donor. Semua orang bisa kok menjadi donor jika memenuhi syarat. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Mari kita kupas tuntas. Yang pertama, tubuh kita harus dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Jadi, fisik dan mental kita harus sehat ya teman-teman. Yang kedua, untuk usia donor 17-65 tahun. Berat badan minimal 45 kg. Untuk tekanan darah, sistol 100-170 dan diastol 70-100. Kadar hemoglobinnya 12,5-17%. Nah, untuk interval donor minimal 12 minggu yang teman-teman dari donor kita sebelumnya dan maksimal 5 kali dalam kurun waktu 2 tahun. Oh iya, jangan menyumbangkan darah jika kita termasuk dalam kelompok rentan beresiko seperti mempunyai penyakit jantung dan paru-paru, menderita kanker, menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, menderita kencing manis atau diabetes mellitus, memiliki kecenderungan perdarahan abnormal atau kelainan darah lainnya, menderita epilepsi dan sering kejang-kejang, menderita atau pernah menderita hepatitis B ataupun C, mengidap sifilis, ketergantungan narkoba, kecanduan minuman beralkohol, mengidap atau beresiko tinggi terhadap HIV/AIDS, dan dokter menyarankan untuk tidak menyumbangkan darah karena alasan kesehatan. Nah, berikutnya, apabila kita telah memenuhi syarat-syarat donor darah dan telah siap, kita bisa mengambil dan menandatangani formulir pendaftaran di unit donor darah. Lalu, menjalani pemeriksaan pendahuluan seperti kondisi berat badan, hemoglobin, golongan darah, serta dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter. Nah, jika kita lulus, barulah darah dan sampel darah kita bisa diambil. Apabila darah dan sampel darah kita sudah diambil, kita bisa istirahat sambil menikmati makanan donor. Oh iya teman-teman, saat kita donor darah, kita mendapatkan snack dan makanan pengganti loh, sekaligus menunggu pengambilan kartu donor. Namun, harus diingat ya, demi menjaga kesehatan dan keamanan darah, individu yang antara lain memiliki kondisi alkoholik, penyakit hepatitis, diabetes mellitus, epilepsi, kelompok masyarakat resiko tinggi mendapatkan AIDS, sedang demam atau influenza, baru saja dicabut giginya kurang dari 3 hari, pernah menerima transfusi kurang dari setahun, begitu juga untuk yang belum setahun ditato, ditindik atau akupuntur, ibu yang sedang hamil dan sedang menyusui, untuk sementara waktu tidak dapat menjadi donor ya teman-teman. Nah, sampai di sini Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sudah paham kan mengenai apa saja syarat dan ketentuan untuk donor darah? Nah, sebelum kita akhiri, saya akan berbagi beberapa tips ya. Tidur minimal 4 jam sebelum donor, makanlah 3-4 jam sebelum menyumbangkan darah. Jangan menyumbangkan darah dengan perut kosong ya teman-teman. Minum lebih banyak dari biasanya pada hari mendonorkan darah, paling sedikit 3 gelas. Setelah donor, beristirahatlah paling sedikit 10 menit sambil menikmati makanan donor sebelum kembali beraktivitas. Kembali bekerja setelah donor darah tidak berbahaya untuk kesehatan.
Namun, untuk menghindari bengkak di lokasi bekas jarum, hindari dulu ya mengangkat benda berat selama 12 jam. Kemudian, banyaklah minum sampai 72 jam ke depan untuk mengembalikan stamina kita. Itulah tadi pembahasan mengenai donor darah. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, ke depan yuk mulai donor darah jika kita memenuhi syarat dan ketentuan. Banyak orang di luar sana loh yang sangat membutuhkan. Tetes darah kita sangat berarti untuk mereka. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.